Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial solusi data tidak valid di SPSS tanpa manipulasi. Nah, dalam tutorial ini, saya menggunakan 3 variabel, yaitu 2 variabel X dan 1 variabel Y. Variabel X1 terdapat 3 item pernyataan, dan variabel X2 terdapat 3 item pernyataan. Ini saya tandai kuning untuk memilah. Dan variabel Y juga terdapat 3 item pernyataan. Artinya semua variabel terdapat 3 item pernyataan. Dan ini skor total untuk X1, X2, dan variabel Y, teman-teman. Oke, langsung saja. Kita input datanya ke SPSS. Saya copy. Bentar, ini kenapa tidak bisa di copy? Bisa. Kemudian kita pastekan. Kemudian kita berikan nama, teman-teman. Ya, karena dari nomor tadi ya, dari nomor juga saya copy, ini dia nomor. Ini desimalnya kita buat 0. Oke. Ini kita copy, kemudian kita urutkan ke bawah. Kemudian kita copy. Kembali ke SPSS di variable view, kemudian kita klik, kita pastekan. Nah, ini dia teman-teman ya. Yang pertama kita cek dulu validitasnya. X1 ada 3. Kemudian skor total X1. Terkait ini tidak masalah, misalnya apa ini dia jenis yang terinputnya teman-teman. Walaupun sama juga tidak masalah itu. Kita cek dulu validitas X1. Kemudian skor total X1, kemudian oke. Nah, X1 semua item pernyataan valid, ketiga-tiganya valid karena nilai signifikan lebih kecil 0,05. Kemudian yang X2 kita reset dulu. X2 kemudian skor total X2, kemudian oke. Nah, ini dia masalahnya teman-teman. Variabel X2 ada 3 item pernyataan, dan dari ketiga item pernyataan, 2 item pernyataan tidak valid karena nilai signifikannya lebih besar 0,05, yaitu X22 dan X23. Ini dia teman-teman ya. Sedangkan X21 valid karena nilai signifikannya lebih kecil 0,05. Kita cek untuk variabel Y juga. Kita reset dulu. Skor total, kemudian oke. Untuk variabel Y, ketiga item pernyataan nilai signifikannya lebih kecil 0,05, maka valid semua. Berarti permasalahannya ada di variabel X2, khususnya item pernyataan X22 dan X23 tidak valid. Nah, caranya teman-teman, kita melakukan penghapusan responden ya teman-teman. Jadi yang kita hapus responden, bukan item pernyataannya. Karena jika teman-teman menggunakan variabel tetapi indikatornya ataupun item pernyataannya sedikit, misalnya cuma 3 ataupun 4, dan yang tidak valid lebih banyak, misalnya teman-teman ya, contoh kasus seperti tutorial ini, dari 3 item pernyataan ada 2 tidak valid karena tidak mungkin dihapus keduanya. Nah, caranya kita lakukan penghapusan terhadap responden. Ini kita copy dulu. Karena kita cek di Excel. Ini saya pastikan. Kemudian kita cek validitas di Excel. Sama dengan Corel, kita blok item pernyataan X1, X11, titik koma, ini respondennya ada 30. Kemudian kita blok skor total X1-nya. Kemudian tutup kurung, enter. Ini kita kunci skor totalnya. Oke, kemudian tinggal kita tarik. Ini X2, skor totalnya ada di L. Kemudian kita tarik. Y ada di M, skor totalnya. Kita ubah. Kemudian kita tarik. Nah, kemudian kita cek
R tabelnya kalau di si Excel teman-teman. R tabelnya yaitu N dikurang 2, jumlah responden 30 dikurang 2 berarti 28. Ini dia. Ini saya copy 0,3601. Tinggal kita tarik. Ini R hitung, yang bawah R tabel, ini kita buat keterangan. Sama dengan if jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka valid, petik 2, titik koma, petik 2 lagi. Jika tidak, maka tidak valid. Petik 2, tutup kurung, enter. Nah, ini dia. Dia tidak valid, teman-teman. Nah, tidak valid. Nah, kita harus cek jawaban responden yang misalnya untuk X2 ada 3 item pernyataan yang angkanya jauh dibandingkan dengan item pernyataan yang lain yang serupa pada variabel yang sama. Ini kita split dulu biar kelihatan. Nah, ini dia. Akan tetapi ketika dalam penghapusan, hati-hati teman-teman. Karena ada kemungkinan ketika kita hapus, yang kita hapus satu baris, yang awalnya valid menjadi tidak valid, teman-teman. Misal, coba kita cek dulu di sini. Misalnya, contoh ini. Nomor urut ke-20, teman-teman ya. 535. Coba ini kita hapus. Nah, ini menjadi valid. Dan ada satu lagi yang menjadi tidak valid. Dan ini juga kita hapus. Seandainya ini kita hapus. Menjadi valid semua. Ini coba kita unduh lagi ke belakang. Nah, misalnya seandainya kita hapus yang lain, misalnya teman-teman ya. Misalnya kita hapus yang lain. Coba kita scroll. Misal ini yang kita hapus. Ketika ini kita hapus, oh ini yes. Ini tetap aman. Nah, intinya ketika dalam penghapusan, jangan sampai ketika menghapus membuat indikator yang lain menjadi item pernyataan yang lain menjadi tidak valid, teman-teman. Contohnya misalnya ini dia. 534 ini lebih selisih jauh dibandingkan yang lain. Ketika ini kita hapus. Nah, ini yang lain juga aman, masih valid. Dan ini masih tidak valid. Nah, dan kalau bisa dalam penghapusan, 1 atau 2 yang kita hapus bisa membuat valid keduanya, teman-teman. Mana ya? Ini contohnya ketika 1 kita hapus, bisa merubah angka yang lain. Nah, ini dia teman-teman. Ketika nomor urut 17 kita hapus, yang X23 menjadi valid, tetapi Y.1-nya ataupun Y1 menjadi tidak valid, teman-teman. Nah, makanya hati-hati dalam penghapusan. Ini saya unduh. Ini. Nah, kalau di sini bisa kita cek, ini dia teman-teman ya. 19 ataupun 20. Untuk nomor urut 19, yang X23-nya nilainya 2, sedangkan yang lain 5, sedangkan yang nomor urut 20, dia yang X21 jawabannya 5, X22 3, dan X23 5. Coba kita hapus yang nomor urut 19. Kita hapus. Nah, ternyata teman-teman, ketika nomor urut ke-19 satu saja kita hapus, bisa membuat keduanya menjadi valid, teman-teman. Ingat ya teman-teman, yang kita hapus responden ke-19. Kita kembali ke SPSS. 19 kita hapus. Dia 19, clear. Kemudian kita cek kembali validitasnya untuk semua variabel. Untuk pembuktiannya. Oke. Untuk X1 semua valid. Kemudian untuk X2 sampai 3. Kemudian skor total
Oke, sudah menjadi valid teman-teman. Yang awalnya tadi nggak valid ya. X22 ini dia. X22 dan X23 tidak valid, tetapi ketika sudah kita hapus responden ke-19, menjadi valid semua, nilai signifikan lebih kecil 0,05, kemudian variabel Y, kemudian oke. Nah, variabel Y juga semua valid, teman-teman. Nah, cara ini sangat efektif untuk teman-teman yang jumlah item pernyataannya sedikit, ataupun dari sebagian besar misalnya ada 4 item pernyataan ataupun 3 item pernyataan, akan tetapi 2 tidak valid. Jika ada 4 item pernyataan dan juga 2 tidak valid, artinya jika dihapus yang tidak valid, tinggal 2 item pernyataan, teman-teman ya. Karena ada sebagian pengalaman saya dalam pengolahan data, si dosennya kadang indikatornya ataupun item pernyataannya tidak mau ada yang terhapus. Maka seperti inilah solusinya, yaitu kita tidak menghapus item pernyataannya, akan tetapi yang kita hapus adalah respondennya, teman-teman. Kita harus mengecek data responden yang membuat hasil validitas menjadi tidak valid. Nah, seperti inilah solusi data tidak valid di SPSS tanpa manipulasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.